nanti pecah umat ini. Berarti antum menyimpang dari manhaj Rasulullah yang menyebut berkali-kali bid'ah Rasulullah SAW, kemudian para sahabat yang mengatakan bid'ah. Tentang bahaya bid'ah, Rasulullah yang menyebutkan tentang bahaya bid'ah Rasulullah. Dan kita mengatakan perbuatan bid'ah itu ya tentu yang jelas-jelas bid'ah, bukan yang sunnah kita katakan bid'ah, yang bid'ah kita katakan sunnah. Yang jelas bid'ah kita katakan itu bid'ah, yang sunnah kita katakan sunnah. Dan Nabi juga mengingatkan kepada para sahabat radhiyallahu majma'in, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, Nabi mengatakan, aku ingatkan kalian, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah sesat. Jadi nggak ada bid'ah itu yang tidak sesat. Dan dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada dalam Islam. Yang mengatakan semua bid'ah adalah sesat Rasulullah. Yang mengatakan semua bid'ah adalah sesat adalah Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda dengan bahasa yang fasih, bahasa Arab yang fasih, bahwa setiap bid'ah sesat, itu Rasulullah berkata demikian. Kemudian sahabat memahami demikian. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ardhah, kata beliau, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandang baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan demikian, setiap bid'ah sesat meskipun orang memandang baik. Jadi dalam Islam tidak ada bid'ah yang hasanah, tidak ada. Kemudian selanjutnya, ikhwan fiddin, a'azakumullah, kalau antum mau lihat ciri-ciri ahlul bid'ah, ini saya sudah bawakan di sini, di buku ini. Nanti bisa antum lihat bagaimana ciri ahlul bid'ah di halaman 520, halaman 521. Itu saya sebutkan dengan ciri-ciri ahlul bid'ah. Nanti antum bisa baca sendiri bagaimana ciri dari ahlul bid'ah yang memecah belah umat ini. Dan bid'ah itu sangat berbahaya buat Islam dan kaum muslimin, sangat berbahaya. Maka dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Maksiat orangnya akan taubat. Orang yang berbuat maksiat, kalau diingatkan dia akan taubat. Tapi orang berbuat bid'ah, dia sulit untuk taubat. Kenapa? Dia anggap baik perbuatannya. Dan antum kalau mau lihat lagi penjelasan tentang nasihat Rasulullah tentang wajibnya kita berpegang kepada sunnah Rasulullah, yaitu hadis Irbad bin Sariyah. Yang antum bisa lihat di hadis Irbad bin Sariyah di halaman 106, 107. Bagaimana? Ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in famada ta'hadu ilaina. Faqala usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in abdan habasyiya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Berkata Irbad bin Sariyah, suatu hari Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami. Kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan hati kami menjadi takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habsyi. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus, khulafaur rasyidin, yang mendapat petunjuk dan lurus. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena sungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Darimi, Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim
dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Jadi Nabi mengajak kita berpegang pada sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin dan melarang kita dari perbuatan bid'ah. Selanjutnya, yang ketujuh, bahwa prinsip Ahlussunnah mengajak umat ini untuk bersatu di atas sunnah dan melarang kepada perpecahan. Mengajak umat ini bersatu di atas sunnah dan melarang umat dari perpecahan. Jadi persatuan dianjurkan dalam Islam. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang kepada tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Di dalam kitab ini saya menyebutkan tentang persatuan umat Islam. Itu di halaman 604. Di halaman 604. Antum ingat, persatuan yang diajak oleh Ahlussunnah ini persatuan yang dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Itu ingat, bukan persatuan yang semu dan sesat. Ahlussunnah tidak menyeru kepada perkara-perkara yang dapat memecah belah persatuan kaum muslimin. Persatuan yang dikehendaki adalah persatuan menurut pemahaman ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj dan pedoman mereka, bukan persatuan yang dikehendaki oleh pengikut hawa nafsu dan hizbiyah, bukan. Jadi Ahlussunnah mengajak bersatu dengan dasar Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang semuanya kepada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Allah berfirman dalam surah Rum, Ar-Rum ayat 31-32, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan tersebut. Jadi Allah melarang kaum muslimin berpecah belah. Diperintahkan kita untuk bersatu karena Nabi bersabda, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Berjamaah itulah rahmat, sedangkan berpecah belah adalah azab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim. Tapi ingat, persatuan ini berlandaskan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ingat, bukan persatuan yang dikehendaki oleh banyaknya orang, persatuan yang mereka bersatu tapi setiap golongan yang mengikuti golongan mereka. Soal akidahnya macam-macam, soal manhaj macam-macam, nggak apa-apa, nggak bisa. Tidak akan ada persatuan selama-lamanya. Bersatu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, bersatu di atas jalan yang hak. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu persatuan yang benar. Bukan dibiarkan orang bersatu dengan pemahamannya, atau kita toleran kepada kelompok masing-masing. Yang penting kita bersatu dulu, tapi toleran. Nggak bisa kita toleransi kepada syirik. Tidak ada toleransi dalam bid'ah, tidak ada.